Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video materi teks deskripsi oleh Bapak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih dalam mengenai teks deskripsi yang mana penjelasannya tentu lebih mendetail daripada pembelajaran sebelumnya dan kalian bisa lihat di YouTube ya. Nanti Bapak akan share linknya di grup WhatsApp kalian. Oke, kita langsung saja bahas teks deskripsi ini. Yang pertama, pengertian teks deskripsi terlebih dahulu, yaitu kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yakni describere, yang berarti menggambarkan atau memberikan satu hal. Kemudian untuk dari segi istilah, deskripsi adalah satu bentuk karangan yang melukiskan dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitra. Maksudnya adalah mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Maksud penulisnya di sini adalah penulis ingin menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan sifat dan gerak-geriknya. Kemudian deskripsi ini adalah salah satu teknik menulis menggunakan gambar dengan tujuan membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat dan mendengar mengenai satu peristiwa atau adegan. Kemudian tujuan daripada teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan orang, tempat atau benda tertentu. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Kemudian menulis deskripsi ini bisa membuat karakter yang digambarkan menjadi lebih hidup gambarannya di benak para pembaca ya. Teks deskriptif yaitu teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau benda. Kemudian kita beranjak ke ciri-ciri teks deskripsi, yaitu yang pertama melukiskan atau menggambarkan objek tertentu. Yang kedua bertujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada diri pembaca agar seolah-olah mereka melihat, merasakan, mengalami, atau mendengar sendiri satu objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, sifat penulisannya objektif karena selalu mengambil objek tertentu yang dapat berupa tempat, manusia, dan hal yang dipersonifikasikan. Hal yang dipersonifikasikan maksudnya adalah benda yang dimasuki sifat manusia. Contohnya, wajahmu bagaikan rembulan, maksudnya seperti itu. Kemudian yang keempat, penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis, objektif, impresionistis, subjektif, atau sikap penulis. Kemudian ada macam-macam teks deskripsi. Yang pertama ada deskripsi orang. Dalam deskripsi orang ini ada empat aspek yang dipentingkan ya. Yang pertama deskripsi keadaan fisik. Maksudnya adalah bagaimana orang itu keadaan fisiknya, apakah tinggi atau rendah, gemuk atau kurus, apalagi ya kira-kira, tinggi atau rendah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi keadaan sekitar. Nah, deskripsi keadaan sekitar ini adalah keadaan bagaimana keadaan yang terjadi saat itu ketika orang yang dideskripsikan ini ada di sekitar lingkungan tersebut. Yang ketiga, deskripsi watak atau tingkah perbuatan. Ini merupakan sifat daripada orang yang akan dideskripsikan. Apakah dia baik, apakah dia sabar, apakah dia penolong. Itu tergambar dari tindakan yang dia lakukan ketika ada di dalam cerita ataupun terlihat di gambar. Kemudian yang keempat yaitu deskripsi gagasan tokoh. Gagasan-gagasan tokoh ini maksudnya adalah pemikiran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang digambarkan tersebut itu seperti apa. Ketika
salah satu tokoh bertindak semena-mena, semisal tokohnya ini adalah tokoh antagonis, dia itu mengambil tindakan atas dasar gagasan yang jahat kalau antagonis. Nah, itu merupakan sedikit gambaran tentang gagasan-gagasan tokoh. Kemudian yang kedua adalah deskripsi tempat. Deskripsi tempat memuat 3 aspek. Yang pertama suasana hati, yang kedua bagian yang relevan, dan yang ketiga urutan penyajian. Suasana hati maksudnya ini adalah bagaimana suasana yang tergambar pada saat itu di tempat yang ada di sana. Nah, suasana hati ini maksudnya itu adalah suasana hati umum yang tergambar pada tempat yang akan dideskripsikan tersebut. Kemudian bagian yang relevan di tempat tersebut, ada apa aja, ada benda apa saja yang ada di sana, itu merupakan bagian yang relevan. Dan yang ketiga urutan penyajian. Ketika kita sampai di satu tempat, mestinya kita melihat gambaran tertentu. Semisal kita melihat sebuah rumah dari depan, urutan penyajiannya itu pastinya kita akan mengomentari atau menggambarkan bagaimana halamannya, bersih atau tidak, kemudian atapnya bagaimana, kemudian depan rumahnya bagaimana. Itu adalah urutan penyajian yang disesuaikan dengan tempat yang akan dideskripsikan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu indikator atau patokan agar pembelajaran teks deskripsi ini berhasil, yaitu yang pertama kelengkapan daripada isi cerita. Apakah isi cerita yang kita deskripsikan itu lengkap sesuai dengan gambar yang akan kita deskripsikan? Apakah sesuai dengan gambar yang akan kita gambarkan atau kita urutkan? Kemudian yang kedua, kesesuaian isi cerita, apakah gambar-gambar yang sudah kita urutkan tadi sesuai, dan kita membuat penulisan atau menulis ceritanya itu apakah sudah sesuai dengan gambar-gambar. Dan yang terakhir adalah sistematika isi cerita. Sistematika ini adalah bagaimana kelengkapan dan kesesuaian ini berkesinambungan sehingga menjadi deskripsi yang baik ketika kita sudah membuatnya. Mungkin seperti itu yang dapat Bapak sampaikan di sini. Terima kasih telah menyaksikan video materi ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di link ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.